Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saya mau kembali ke Mazmur tanggapan, terutama dalam bagian yang ketiga atau ayat yang ketiga yang menyapa kita demikian: Tuhan dekat dengan orang yang patah hati, Ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Dan nampaknya kalau kita memperhatikan apa yang kita dengarkan dalam Mazmur ini tidak jauh berbeda dengan apa yang tertulis di atas. Ya. Datanglah kepadaku, kamu yang letih dan berbeban. Undangan yang sangat menyejukkan dari Allah untuk datang kepadanya bagi siapapun yang letih, bagi siapapun yang berbeban, bagi siapapun yang mengalami kehancuran di dalam hidupnya. Tentu kita semua pernah mengalami saat-saat gelap, saat-saat hati kita merasa hancur, saat-saat kita kecewa. Dan kita semua tahu bagaimana rasanya ketika semangat kita runtuh. Entah karena persoalan di rumah tangga, entah karena persoalan di luar, entah karena persoalan di tempat kita kerja, atau persoalan di sekolah. Saya sering melihat, baik itu dalam sakramen pengakuan dosa atau siapapun yang datang ke gereja ini untuk berdoa, mereka berdoa dengan sepenuh hati, dengan air mata, dengan kekecewaan. Tetapi sering bahwa peristiwa itu sepertinya membukakan pintu yang lebih besar untuk memahami Allah yang bagaimana Allah di dalam hidup saya. Dalam keadaan hancur, dalam keadaan lemah, dan ketika kita kehabisan tenaga, sering kita merasa tidak ada lagi yang bisa kita berikan. Namun kita perlu tahu, justru pada saat-saat seperti itulah Tuhan yang bangkit mulia hadir paling dekat dengan kita. Ketika tergantung di kayu salib, Yesus sendiri tahu rasanya apa yang disebut dengan hati yang hancur, jiwa yang remuk. Maka ketika kita berada dalam keadaan yang serupa, Ia pun hadir bersama dengan kita. Dia menjadi kekuatan di tengah-tengah kelemahan kita. Dia menjadi harapan di tengah keputusan kita. Marilah kepadaku, kamu semua yang letih dan berbeban. Itulah juga pengalaman dari Santo Paulus yang kita dengarkan dalam bacaan kedua tadi. Paulus menulis surat kepada Timotius, sahabat dekatnya, dari dalam penjara. Dan dia menuliskan itu ketika dia tahu bahwa saat kematiannya sudah semakin mendekat. Dia mengatakan, waktuku sudah tiba untuk berangkat. Lalu dalam peristiwa itu, ketika dia sangat terbatas, ketika dia terkurung dalam penjara, ia mengenang bahwa ketika pertama kali dia harus mempertahankan diri, dia mengatakan, tak ada seorang pun yang mendukungku, semua meninggalkan aku. Ini sebuah keluh kesah dari Paulus atas peristiwa pahit yang dia alami. Ketika dia harus membela imannya, tak satu pun orang datang mendukung dia. Tetapi perlu kita lihat, segera setelah ia mengatakan itu, dia menambahkan di dalam suratnya, Tuhan mendampingi aku dan memberi aku kekuatan. Di balik sebuah keputusasaan karena kehilangan support dan dukungan, Paulus justru melihat sebuah hal yang lebih besar, yakni Allah yang memberikan kekuatan kepadanya. Di saat paling rapuh, ketika hatinya hancur dan semangatnya remuk, Paulus tahu bahwa Tuhan selalu ada berdiri di sampingnya. Tuhan selalu ada memberikan kekuatan baginya untuk tetap bertahan. Kehadiran Tuhan yang setia pada saat-saat gelap itu membuat Paulus yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia. Ia menulis dengan penuh keyakinan, Tuhan akan melepaskan aku dari segala usaha yang jahat
dan membawa aku dengan selamat ke dalam kerajaan-Nya. Ketika semua kekuatan batin dan dukungan manusia lenyap dari hidupnya, dia menemukan Tuhan yang tetap setia. Dia tidak pernah meninggalkan. Ia hadir dengan seluruh kuasa kehidupan, terutama yang bisa kita lihat di dalam kebangkitannya setiap kali kita memanggilnya di dalam doa. Ketika kita mengalami situasi yang sulit, nampaknya Paulus bisa menjadi teladan bagi kita. Dan dalam bacaan Injil, Yesus menceritakan perumpamaan tentang dua orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Dikatakan bahwa orang yang pertama adalah seorang Farisi. Kita tahu seorang Farisi dikenal sebagai orang yang sangat taat dan religius, dan mereka berusaha melakukan kehendak Allah dalam segala hal. Dua orang pergi ke bait Allah. Yang pertama orang Farisi, orang yang taat. Lalu orang yang kedua adalah seorang pemungut cukai yang pada zaman itu dianggap sebagai musuh dari bangsa karena dia menjadi kaki tangan dari penjajah. Pemungut cukai selalu dipandang sebagai pendosa. Pemungut cukai bekerja untuk penjajah Romawi, dan orang banyak selalu berasumsi bahwa seorang pemungut cukai selalu memperkaya diri dengan memungut pajak lebih dari yang seharusnya. Sekali lagi, dua orang pergi ke bait Allah, satu orang Farisi yang taat kepada hukum Allah, dan satu lagi adalah orang yang dianggap sebagai pendosa. Saya tertarik untuk melihat pemungut cukai, lalu bertanya dalam hati, mengapa pemungut cukai itu datang ke bait Allah untuk berdoa? Mungkin karena hatinya sedang hancur dan semangatnya remuk. Mungkin ia terjebak dalam pekerjaan yang membuatnya gelisah, dalam pekerjaan yang dia sendiri tahu bahwa ini adalah sebuah dosa. Namun mungkin itu juga satu-satunya cara bagi dia untuk menghidupi keluarganya. Dia datang ke rumah Allah dengan sadar bahwa ia tidak punya apa-apa untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tadi dalam Injil dikisahkan bahwa ia berdiri jauh di belakang karena ia merasa tidak pantas. Dia jauh dari orang lain. Dia merasa bahwa pekerjaannya membuat seolah-olah dirinya terlepas dari Allah. Ini sebuah kejujuran yang muncul dari hati yang terdalam. Saya tidak tahu apakah di antara Bapak Ibu ketika tadi masuk ke gereja menandai diri dengan air suci dan tanda salib, perasaan apa yang ada di dalam hatimu? Ya. Saya tidak meminta Anda harus menjadi seperti pemungut cukai, tetapi dari dia kita bisa belajar. Doa dari pemungut cukai itu sangat singkat dan sederhana. Dia hanya berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini," sambil menebah dadanya. Doa yang sangat singkat, namun doa itu keluar dari hatinya yang paling dalam. Dia berdiri di hadapan Tuhan dengan tangan kosong, menyadari bahwa ia tidak punya apa-apa untuk diberikan. Tetapi lihat, segala sesuatu, bahkan yang kurang di dalam dirinya, diterima oleh Tuhan. Dia adalah pribadi yang mengenali situasi dirinya apa adanya. Dia adalah pribadi yang berharap akan belas kasih Allah. Ia adalah pribadi yang berharap bahwa kasih Allah akan sanggup memulihkannya. Tadi Yesus mengatakan bahwa dialah yang dibenarkan di hadapan Allah. Bukan orang Farisi yang memuji dirinya melakukan sebuah hukum, tetapi di sisi lain dia menunjuk, aku bukan seperti pemungut cukai itu. Pemungut cukai membandingkan dirinya dengan Allah. Dia merasa tidak punya apa-apa.
Sementara orang Farisi membandingkan dirinya dengan orang lain dan dia menganggap diri sebagai orang yang lebih hebat. Dengan perumpamaan ini, Yesus ingin menegaskan bahwa ketika kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur dan jiwa yang remuk, doa kita akan menyentuh hati Allah. Atau bisa kita mendengarkan kata-kata dari bacaan pertama tadi, dikatakan bahwa doa orang rendah hati menembus awan. Doa orang yang rendah hati menembus awan, atau bisa dikatakan akan sampai kepada Allah. Kita tahu bahwa inti dari doa yang sejati adalah kesadaran bahwa kita miskin di hadapan Allah dan sepenuhnya tergantung padanya. Kita semua adalah orang yang rapuh, kita semua adalah orang yang terluka, yang membutuhkan rahmat penyembuhan dari Tuhan. Dan kenyataan itu terungkap dalam cara kita berdoa. Lihatlah, dari semua doa-doa yang kita panjatkan di hadapan Tuhan, ada begitu banyak doa yang mengungkapkan betapa kita rapuh dan membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Cara kita berdoa menunjukkan bagaimana kita memandang diri kita di hadapan Tuhan dan bagaimana kita berelasi dengan Allah. Doa orang Farisi sangat berbeda dengan doa pemungut cukai. Ia juga menyingkapkan bagaimana ia memandang dirinya di hadapan Allah. Ia memang orang baik, serius menjalankan imannya, tetapi dalam doanya ia justru sibuk meninggikan dirinya sendiri di hadapan Tuhan, mengingatkan Tuhan akan semua kebaikannya. Sikap meninggikan diri ini berjalan seiring dengan sikap merendahkan dan menghakimi orang lain. Ketika Anda menyebutkan litani-litani keberhasilanmu, di sisi lain kita akan ada kecenderungan untuk melihat kekurangan orang lain. Termasuk dalam kisah tadi, bagaimana orang Farisi itu memojokkan pemungut cukai itu. Dia lupa bahwa mengasihi Allah tidak bisa dipisahkan dari mengasihi sesama. Saudara-saudari terkasih, harus dikatakan bahwa jika iman kita membuat kita merasa lebih baik atau lebih suci dari orang lain, maka ada sesuatu yang salah dalam iman kita. Sekali lagi, jika iman kita membuat kita merasa lebih hebat daripada orang lain, kemungkinan ada yang salah dalam cara kita beriman. Dalam doanya, orang Farisi membandingkan dirinya dengan orang lain, lalu dia merasa menang. Sementara pemungut cukai membandingkan dirinya dengan Allah dan sadar betapa ia tidak layak. Namun justru doa pemungut cukai itulah yang diterima oleh Tuhan. Kita pun sering tergoda untuk meninggikan diri dengan membandingkan diri kita dengan orang lain. Itu yang disebut dengan kesombongan rohani. Saya ingat kata-kata seseorang bahwa sering terjadi dalam kesaksian iman yang kita besarkan bukan Allah tetapi diri kita. Tidak ada yang salah dengan memberi kesaksian tentang pengalaman berahmat, tetapi ada kecenderungan kita bisa jatuh ke dalam membesarkan diri sendiri dan tidak melihat betapa Allah sebenarnya yang berperan di sana. Ketika kita membandingkan diri kita dengan Tuhan, kita akan segera sadar betapa kecilnya kita, betapa kita membutuhkan kehadiran dan rahmat-Nya agar kita semakin menyerupainya dalam kasih dan kerendahan hati. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita pupuk semangat kerendahan hati bahkan di dalam doa kita. Berdoalah dengan jujur, mintalah kepada Tuhan apa yang kamu butuhkan. Mintalah kepada Tuhan apa yang penting dalam hidupmu tanpa perlu membanding-bandingkan atau menyebutkan betapa banyak jasamu, termasuk di dalam pelayanan kita. Kita hanya alat yang digunakan oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain.
Di balik semuanya itu ada pribadi yang perlu dan yang harus lebih besar daripada kita, yakni Allah yang menopang kita. Amin.